Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Heboh, Hotman Paris temukan kejanggalan. Muncul dugaan aliran dana untuk menutupi kasus ijazah Jokowi. KPK dan Kejaksaan diminta audit total harta kekayaan Jokowi dan keluarganya. Jaksa Agung dan negara sudah mengembalikan uang puluhan miliar. Ya kalau palsu, kenapa minta uang dari negara? Makanya saya mengingatkan kepada Kejaksaan agar mulai menyidik kasus ini. Ya, bagaimana bisa uang keluar dari kas negara puluhan miliar kalau benar surat? Karena kalau palsu nggak mungkin dong negara mengakuinya kan. Jadi sekali lagi sudah waktunya Kejaksaan untuk menyidik kasus ini. Kalau memang surat berharga itu palsu, kenapa bisa membayar puluhan miliar? 99,99% tersangka masih yakin dengan pendiriannya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Walaupun Anda menyebut bahwa yang dihadirkan dalam GKP adalah ijazah asli, cuman ada yang melihat begini, Mas. Ini tidak akan panjang urusannya kalau Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya itu sejak awal. Pembandingnya yang muncul di publik adalah Pak Arsul Sani, Hakim Mahkamah Konstitusi, kesandung dugaan ijazah palsu, lalu kemudian melakukan konferensi pers dan menunjukkan ijazah asli itu di hadapan publik. Pertanyaan saya, mungkin ini akan sifatnya mengulang. Cuman kenapa Pak Jokowi memilih untuk tidak menunjukkan itu kepada publik? Indonesia kembali diguncang, bukan oleh krisis ekonomi, bukan oleh konflik geopolitik, melainkan oleh satu isu yang tak pernah benar-benar mati. Ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kali ini, api polemik disulut oleh pernyataan yang jauh lebih serius dan berbahaya bagi kekuasaan. Pengacara papan atas, Hotman Paris Hutapea, menyebut adanya kejanggalan-kejanggalan yang tidak lagi bisa dipandang sebagai urusan administratif semata. Dalam sorotannya, muncul indikasi dugaan aliran dana, bukan sekadar untuk membela nama baik, tetapi diduga demi menutup, mengamankan, dan melindungi kasus ijazah yang terus dipertanyakan publik. Itu faktor awalnya. Ya. Sekarang kenapa dia begitu kuat sehingga 6 tahun tidak dieksekusi? Apa yang membuat? Saya setuju juga dengan Bung Azmi. Kemungkinan kemungkinan ada kealpaan dari jaksa eksekutor untuk itu, ya. Kealpaan atau faktor orang kuat yang mendukung dia? Ini tergantung persepsi orang yang menilai. Tergantung persepsi orang yang menilai. Menurut Anda? Kalau saya ini adalah kemungkinan. Kalau kita ingin mengukur materialis itu sebagai alat koruptif atau tidak dari seorang penguasa, lihat sih, kalau setelah dia berkuasa dia tambah kaya apa tambah miskin? Dari semua format presiden kita, yang tidak kaya dan dia tetap miskin pada saat dia menjelang akhir, itu kan cuma Soekarno dan Gus Dur. Betul ya? Soekarno mana ada rumahnya? Setelah dia tidak menjabat dari presiden, rumah besarnya dan macam-macam. Gus Dur demikian juga, hampir sama. Tapi yang lainnya ya, kita tidak bisa tahu. Kita tidak mau menuduh si A, si B, si C ya. Tapi itulah ciri kalau kita mau melihat bahwasanya kalau dia menjalankan pemerintahannya fokus kepada kesejahteraan rakyat. Tapi kalau tindak pidana korupsi ada unsur yang tidak bisa dihindari, yaitu harus ada lembaga yang menghitung kerugian negara. Itu yang JPU, jaksa berusaha hindari. Sudah jelas putusan MK dan kita sudah kasih 4 putusan pengadilan yang menyatakan kalau tidak ada audit dari BPK atau BPKP atau akuntan yang berwenang sebelum ditetapkan tersangka, bagaimana bisa menghitung kerugian negara? Sekali lagi, ini dugaan. Namun dalam negara hukum, dugaan serius yang disampaikan figur hukum berpengaruh bukan gosip warung kopi. Ini alarm. Dan ketika alarm berbunyi, pertanyaan rakyat pun berubah arah. Apakah kasus ijazah ini sebenarnya bukan soal dokumen, melainkan soal kekuasaan dan uang? Dari ijazah ke uang, mengapa isunya membesar? Mari kita jujur,
Jika ijazah itu asli, sah dan tak bermasalah, mengapa negara tampak begitu defensif? Mengapa bertahun-tahun berlalu tanpa satupun pembuktian terbuka yang menuntas? Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita akan membahas tentang media sosial yang kembali diguncang oleh isu yang sebenarnya sudah lama muncul. Namun teman-teman, kini hadir dengan narasi yang lebih serius, di mana tuntutan audit total terhadap harta kekayaan mantan pemimpin negara dan keluarganya. Nah teman-teman, di cuplikan video tersebut ada pembahasan penting yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu adanya perdebatan administratif di mana soal dokumen masa lalu seperti ijazah yang sempat ramai. Nah teman-teman, kita kini sorotan publik tergeser pada sebuah pernyataan fundamental dalam demokrasi, di mana mengapa transparansi seolah menjadi barang mahal. Ada kegelisahan yang menyebar di tengah masyarakat. Muncul desakan agar lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan tidak hanya bekerja di permukaan, namun publik menuntut adanya audit forensik yang menyeluruh. Bukan hanya untuk menjatuhkan atau mencari kesalahan, tapi demi satu hal yang paling berharga, yaitu kepercayaan rakyat. Nah, kita melihat fenomena di mana kritik seringkali dibalas dengan tekanan hukum. Namun teman-teman, kita harus ingat, dalam negara hukum yang sehat, kebenaran tidak membutuhkan tameng kriminalisasi, tapi jika memang semuanya bersih, mau ngapa perlu harus ada keraguan untuk membuka diri terhadap audit yang independen. Ya teman-teman, sejarah tidak hanya mencatat perkembangan infrastruktur atau kebijaksanaan ekonomi, tetapi juga mencatat bagaimana seorang pemimpin menghadapi pernyataan-pernyataan sulit tentang integritasnya. Apakah kita akan mewarisi sebuah sistem yang transparan atau justru membiarkan kecurigaan menjadi warisan sejarah yang kejam? Ya teman-teman, kini bola ada di tangan para penegak hukum kita. Apakah mereka berani berdiri tegak sebagai penjaga konstitusi yang setara bagi semua orang, atau hanya menjadi penonton di tengah pusaran kekuasaan? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Apakah audit total ini adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri segala polemik, atau kalian punya pandangan lain? Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah di sini teman kita Sumar memberikan tanggapannya. Bang Hotman dorong terus KPK dan lembaga terkait untuk diperiksa dugaan korupsi yang terjadi. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Wong Desok juga memberikan tanggapannya. Semoga Bang Hotman sukses lanjut. Di sini teman kita Suherman juga memberikan tanggapannya. Mantap Bang Hotman, selalu dalam lindungan Allah SWT. Nah di sini teman kita Eleng juga memberikan tanggapannya. Saya setuju harta keluarga Jokowi harus diusut tuntas untuk keadilan. Di sini teman kita Ijul juga memberikan tanggapannya. Bang Hotman, tegakkanlah negeri ini supaya aman, damai, tentram, sejuk, nyaman, sejahtera, adil, dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Di sini teman kita Rahmat juga memberikan tanggapannya. Mengalir kemana dana itu kalau dingin, menutup kepalsuan apakah penegak hukum? Di sini teman kita Yuru juga memberikan tanggapannya. Puji Tuhan, Pak Hotman berhati mulia, membela yang benar, semoga Anda diberikan kesehatan dan panjang umur. Di sini teman kita Ungpo juga memberikan tanggapannya.
Ayo bersama Bang Hotman, para cendekian, purnawirawan, dan mahasiswa, usut kasus ini. Mulyono bersama Termul ke Jangjang Amandiri. Mulyono, kuraskan kerharamu, untuk bayar oknum, rakyat pantau ulahmu. Nah, di sini teman kita Muhammad juga memberikan tanggapannya. Jika penegak hukum tidak berani mengadili, maka rakyat harus turun tangan beramai-ramai. Ayo, dukung Bang Hotman. Di sini teman kita Sudiyat juga memberikan tanggapannya. Yang namanya kebohongan tetap akan terbongkar. Bravo Pak Hotman. Di sini teman kita Kayat juga memberikan tanggapannya. Bang Hotman, kami masyarakat Indonesia, kami butuh advokat seperti Bang Hotman, jujur, tegas, cerdas. Salut Bang Hotman. Lanjutkan. Di sini teman kita Yustika juga memberikan tanggapannya. Semoga Bang Hotman, Faris sehat selalu dan panjang umur. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Didi juga memberikan tanggapannya. Bagus, Pak Hotman, Faris cepat dan tindak tegas biar cepat selesai hukum sebesar-besarnya. Di sini teman kita Suryadi juga memberikan tanggapannya. Rakyat yang cerdas, jujur untuk mengakui jika yang benar dibela, yang salah diadili. Pak Hotman, kepemimpinan untuk membela kebenaran. Nah, di sini teman kita Nuhyati juga memberikan tanggapannya. Pak Hotman, tolong diusulkan sampai tuntas juga anak-anaknya. Periksa semua. Hancurkan negara ini, rakyat ditindas sampai pendeta terancam. Di sini teman kita Rosida juga memberikan tanggapannya. Bagus Pak Hotman, teruslah berjuang demi anak bangsa yang tertindas. Semoga segera berhasil sesuai harapan anak bangsa di seluruh tanah air di Indonesia yang kami cintai ini. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Darmaji juga memberikan tanggapannya. Mantap Bang Hotman, semoga sehat selalu. Bantu Pak Roy dan Bang Hotman demi keadilan. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Leli juga memberikan tanggapannya. Bravo Bang Hotman maju. Terus periksa kekayaan Jokowi dari keluarganya. Nah, di sini teman kita Indah juga memberikan tanggapannya. Para penegak hukum jahat penyebab negeri hancur, tegakkan hukum jika benar-benar cinta NKRI. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Eusio juga memberikan tanggapannya. Ayo Bang Hotman, ungkap semua kebusukannya Jokowi. Jika benar dia bersalah, hukum berat-beratnya, biar adil audit semua hartanya, mazulkan wapresnya. Nah, teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.